Di video sebelumnya, teman-teman sudah belajar bagaimana caranya memasukkan gambar di Adobe InDesign, serta teman-teman juga sudah mengetahui konsep aset atau image di Adobe InDesign. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang teks wrap, yaitu bagaimana sebuah teks tidak menumpuk pada suatu gambar secara otomatis. Kita juga akan ngebahas konsep dari linked image, dan teman-teman juga akan belajar gimana caranya memasukkan gambar yang sangat banyak ke Adobe InDesign tetapi bisa tetap rapi seperti katalog. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai teks wrap. Apa itu teks wrap? Agak susah ya nih ngomongnya ya. Jadi kalau di majalah-majalah, teman-teman kan suka lihat kalau ada gambar yang di tengah seperti ini dan teks yang menumpuk di bawahnya seperti ini kan biasanya si teksnya itu akan ngeloncatin si gambarnya. Nah, itulah yang disebut teks wrap. Biasanya kalau teman-teman sering ngetik dokumen di Microsoft Word, itu gambarnya otomatis langsung ada teks wrap-nya. Nah, tapi kalau di Adobe Design, kita perlu mengaktifkannya secara manual. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja gambar yang ingin dikasih teks wrap. Lalu teman-teman ke panel properties. Kalau nggak ada, bisa ke window, kemudian nyalain aja panel properties. Dan pilih di bagian teks wrap ini, pilih yang ini nih. Wrap around bounding box. Dan kalau kita klik, tada! Bisa dilihat, langsung si teksnya itu ngeloncatin gambarnya. Jadi nggak ada lagi teks yang menumpuk dengan gambarnya ini. Kalau ingin melihat lebih jelas, teman-teman bisa ngelihatnya dari preview mode dengan memencet W pada keyboard. Nah, ini jadi lebih bersih, tidak ada margin dan juga tidak ada garis-garisnya. Kemudian si teks wrapnya ini teman-teman bisa ngegedein kotak teks wrapnya atau area sterilnya dengan ngegedein si bagiannya ini. Tuh, bisa dilihat ya. Maka si area sterilnya itu makin besar gitu ya. Jadi ada jarak antara gambar dengan si teksnya. Lalu kalau teman-teman ingin lebih banyak option terkait teks wrap, teman-teman bisa memunculkan panel teks wrap. Caranya tinggal ke bagian window dan pilih yang ini, teks wrap. Dan kalau di majalah-majalah biasanya kan kalau dia bentuknya bulat, maka si teks wrapnya juga akan bulat ya. Gimana caranya kita bisa membuat dia seperti itu? Ya, caranya tinggal di optionnya ini kita pilih yang wrap around object shape. Lalu di bagian counter option type-nya kita pilih yang detect edge. Jadi dia akan mendeteksi ujung-ujung dari gambar kita. Jadi karena gambar kita bentuknya lingkaran, ya dia harusnya mendeteksi bentuknya seperti lingkaran. Tada! Ini kita gedein dulu area sterilnya biar makin kelihatan bahwa dia bentuknya bulat seperti ini. Oh, gimana? Makin keren kan si layout buku kita. Ada satu option yang menurut gue sangat penting banget dan perlu diaktifkan ketika teman-teman sering menggunakan teks wrap ini. Apa itu? Teman-teman tinggal ke bagian atas ini, kemudian pilih yang preferences, pokoknya cari aja preferences, shortcutnya itu Ctrl K kalau di Mac ya. Kemudian teman-teman ke bagian composition dan lalu aktifin aja yang ini. Text wrap only affect text beneath ya. Terus kemudian kita klik OK. Apa bang artinya itu? Artinya text wrap itu hanya aktif ketika gambar kita berada di atas sebuah teks ya. Jadi bisa teman-teman lihat di bagian panel layer sini. Si gambar kita ini ya kan, burung line.ai ini posisi layernya berada di atas si teksnya ini ya. Kalau kita pindahkan dia ke bawah seperti ini. Nah, si teks wrapnya itu nggak aktif. Jadi di sini kita tuh bisa tahu posisi gambar ini tuh ada di atas sebuah teks atau ada di bawah sebuah teks. Karena ada satu kondisi tertentu ketika gue ngedesain itu, gue ingin ngeseleksi gambarnya, tapi ternyata nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa diklik ya? Ternyata si posisi gambarnya itu berada di bawah sebuah teks dan itu nggak kelihatan karena si teks wrapnya aktif. Jadi si fitur tadi itu yang kita nyalakan itu memastikan bahwa kita itu tahu bahwa setiap ada text wrap itu pasti gambarnya, posisi gambarnya berada di atas sebuah teks. Ini tuh biar gue gampang juga sih kalau misalnya mau mindahin si gambarnya seperti ini. Nggak repot gitu ya. Nah, ini kita taruh tengah aja biar bagus.
Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Oh iya, seluruh gambar yang kita import atau seluruh aset yang kita masukkan ke Adobe InDesign ini itu adalah bentuknya linked image. Artinya apa? Artinya seluruh gambar yang di sini itu nggak ditempel atau dimasukkan di dalam dokumen Adobe InDesign-nya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau kita pilih panel link ini, kita bisa ngelihat gambar mana aja yang sudah ke-linked di Adobe InDesign. Nah, linked image ini sangat bagus di Adobe InDesign karena ini akan meningkatkan performa si programnya itu sendiri. Kalau kebanyakan gambar yang dimasukin atau di embed itu maka performanya akan semakin berat, yaitu kadang akan nge-lag ya. Dan juga file ukuran Adobe InDesign-nya itu akan semakin besar ya. Dan kita tidak ingin itu. Dan kelebihan linked image itu adalah, jadi di sini kan kita linked ke file dokumen.ai. Kalau kita ubah file aslinya, maka di Adobe InDesign juga akan langsung berubah. Contohnya seperti ini. Kita pindah ke Adobe Illustrator, lalu kita mencoba edit si gambar burung ini. Misalnya di sini kita kasih ini ya, kotak berwarna merah, kita posisikan dia di bawah. Oke, kemudian kita save, kita simpan, kita balik lagi ke Adobe InDesign. Dan nah, bisa lihat nih, di Adobe InDesign tiba-tiba ada error ya atau warning di bagian gambarnya seperti ini. Artinya apa? Jadi kalau di sini artinya kalau ada gambar warning seperti ini, itu artinya file aslinya sudah dimodifikasi. Bisa dilihat juga ada lambang tanda seru atau warning di panel links ini. Dan kita harus mengupdate-nya. Caranya gimana? Caranya ya tinggal klik aja aset yang ingin diupdate, kemudian pilih ini, update link, atau teman-teman bisa klik 2 kali aja di bagian sini warningnya untuk mengupdate asetnya. Kita klik 2 kali. Tada! Nah, gambarnya langsung terupdate sesuai dengan yang terakhir kita update di Adobe Illustrator. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman sudah memasukkan berbagai macam aset di Adobe InDesign, terus teman-teman ingin ngubah asetnya dengan cara mengubah file aslinya. Ketika file aslinya dirubah, maka di Adobe InDesign otomatis akan langsung terupdate. Bahkan dikasih tahu, ini filenya kayaknya berubah, lu harus ngupdate ini. Tinggal klik 2 kali dan asetnya langsung berubah. Dan yang terakhir, teman-teman bisa memasukkan banyak gambar sekaligus di Adobe InDesign. Loh, tadi bukannya udah dicontohin yang file Photoshop dan Illustrator? Nah, ini beda dari yang tadi. Contohnya kita pilih 6 gambar burung cendrawasih di sini. Kita klik and drag aja ke Adobe InDesign kita. Nah, lalu kita nggak perlu ngeklik satu persatu seperti ini untuk memasukkan gambarnya. Kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat ya. Yaitu kita klik and drag aja seperti cara yang paling pertama tadi. Kemudian pencet shift sehingga si frame toolnya berubah seperti ini. Contohnya di sini kita ingin memfullkan dia sesuai dengan marginnya. Oke, gue ganti dulu, gue pencet shift yang kanan. Dan kita bisa menambahkan kolom dan juga baris di sini ya. Jadi kalau kita pencet atas pada keyboard itu maka akan ada kayak kotak-kotaknya gitu ya. Karena di sini gambarnya ada 6, gue ingin ngebuat 3 kali 2. Di sini atas bawahnya udah 2. Panah atas untuk menambah, panah bawah untuk ngurangin. Dan untuk menambah si bagian kanan kirinya ya kita tinggal pencet panah kanan untuk menambah dan panah kiri untuk ngurangin. Selain itu juga ketika modelnya masih seperti ini, teman-teman bisa menahan kontrol dan juga mengklik tombol panah atas untuk memperbesar jarak antara si bagian atas dengan bawahnya seperti ini. Bisa dilihat jaraknya akan semakin lebar. Dan juga memencet tombol kanan untuk memperbesar jarak antara kiri dengan kanannya. Kalau ingin dikecilin lagi ya tinggal pencet tombol panah yang bagian kiri. Ini kalau udah ya nggak perlu ditahan gini ya, bisa dilepas aja sih kontrolnya, maka si shape-nya itu akan tetap seperti yang kita inginkan tadi. Dan kalau sudah seperti ini, kita tinggal lepas aja, klik and drag kita dan tada!
Langsung deh 6 gambar tadi langsung dimasukkan ke Adobe InDesign secara bersamaan. Kemudian teman-teman bisa ngebuat si gambarnya ini memenuhi atau ngefill si frame tool-nya kita ini. Caranya gimana? Caranya kita seleksi semua gambarnya ini, kemudian kita klik kanan, teman-teman pilih fitting, dan pilih yang ini, fill frame proportionally. Kita klik, tada! Langsung deh, seluruh gambarnya akan memenuhi si frame tool kita. Dan ini kita tinggal sesuaikan aja biar kelihatan si gambar burung kasuarinya. Mantap bukan Adobe InDesign ini? Nah, misalnya kalau pengen kebalikannya gimana? Bukan gambar yang memenuhi frame-nya, tapi frame yang menyesuaikan gambarnya. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal seleksi semua gambarnya, kemudian klik kanan, pilih fitting, lalu pilih yang fit frame to content. Tada! Langsung semua framenya akan menyesuaikan ukuran gambar yang terlihat saat ini. Jadi itu dia tentang tag surap, linked image, dan bagaimana memasukkan gambar secara banyak di Adobe InDesign. Dari ketiga pembahasan tersebut, mana menurut teman-teman yang paling menarik? Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Segitu aja dari gue, dan sampai jumpa di video belajar Adobe InDesign lainnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.